Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Dini Handayani, dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apakah Anda sering mendengar istilah filsafat yang diucapkan seseorang, atau mungkin Anda sendiri sering kali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renungkan dan pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Pernyataan yang kedua, sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Filsafat yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai Parangtritis dipercaya sebagai ulah Nyi Roro Kidul yang mengambil sebagai pasukannya. Ungkapan semacam ini dalam filsafat dikategorikan sebagai sebuah mitos. Sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos adagium pada Yunani yang berbunyi logos atau akal mengalahkan mitos atau dongeng legenda yang bersifat irasional. Voltaire, salah seorang filsuf Prancis pada abad ke-18, pernah melontarkan sebuah adagium yang berbunyi, tahayul atau mitos membakar dunia dan filsafat memadamkannya. Seorang filsuf itu mengatakan manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan untuk meraih kembali kesehatan. Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan dengan memforsir tenaga dan pikiran. Tentu saja hal ini sangat beresiko terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Padahal biaya kesehatan itu mahal, sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang diperoleh. Dalam sebuah ilmu pengetahuan, banyak orang memandang bahwa filsafat merupakan sebuah bidang ilmu yang rumit, kompleks, dan sulit dipahami secara definitif. Namun demikian, sebenarnya pendapat itu tidak selamanya benar. Selama manusia hidup, sebenarnya tidak seorang pun yang dapat menghindar dari kegiatan berfilsafat. Contoh, saya sebagai seorang dosen dan Anda sebagai seorang mahasiswa. Dalam kehidupan kita harus terus berfilsafat. Artinya, kita harus terus berpikir, karena
itu adalah contoh konkret yang terjadi, dan setiap orang dalam hidupnya senantiasa berfilsafat, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, maka sebenarnya filsafat itu sangat mudah dipahami. Contoh simpelnya, contoh sederhananya adalah jika Anda atau saya berpendapat bahwa dalam hidup ini materiallah yang esensial dan mutlak, maka orang tersebut berfilsafat secara materialisme. Selanjutnya, jika Anda atau saya berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan itu sumbernya rasio, maka orang tersebut berfilsafat secara rasionalisme. Demikian juga seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan, maka paham ini disebut hedonisme. Dan demikian juga jika Anda atau saya berpandangan dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara yang terpenting adalah kebebasan individu, atau dengan lain perkataan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas, maka Anda atau saya berpandangan orang itu bersifat individualisme dan liberalisme. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri bangsa, yaitu para the founding father. Termasuk salah satunya ialah Bapak Insinyur Soekarno-Hatta ketika menggagas ide filosofis ground slide. Perenungan ini mengalir ke arah upaya menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan kembali Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Berikut ini adalah ciri-ciri berpikir kefilsafatan, meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukannya tersendiri. Yang kedua, mengapa Pancasila dijadikan sebuah filsafat? Karena sistem filsafat itu harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Kenapa? Karena suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan
inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama Tuhan, sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir adalah sistem filsafat bersifat spekulatif. Artinya, buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, menjadi pola berdasarkan penalaran logis. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban ini pernah dikemukakan oleh seorang filsuf bernama Titus Smith dan Nolan. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf. Di zaman modern seperti ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, karena manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sebuah sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan pula, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah kemana mereka harus tempuh dalam kehidupan mereka. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Untuk jawaban yang kedua adalah karena filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa faedah yang perlu kita ketahui bersama dan pahami tentang filsafat. Di antaranya, faedah terbesar dalam sebuah filsafat adalah untuk menjaga kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Filsafat yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Filsafat adalah kemampuan memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Pembahasan selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya sebuah refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pengolahan filosofi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Di antaranya, pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban secara rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Ketiga, agar dapat membuka sebuah dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan keempat, agar dapat menjadi sebuah kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memberikan perspektif dalam pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun
ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Pembahasan yang terakhir yaitu sumber Pancasila lainnya yang dijadikan sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut: bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami, dan tentunya kita akan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.